Ya, Pak. Ya, oke. Jadi ini sejarah perkembangan ilmu kita mulai dari zaman modern ya. Zaman modern itu dimulai pada abad ke-16 di Eropa ya. Jauh sebelum itu Eropa ini pada awalnya perkembangan ilmu itu terjadi di Yunani kuno, yaitu sekitar 600 abad sebelum Masehi ya. Di situ yang pertama kali berkembang itu adalah filsafat. Nah, kita tahu bahwa filsafat ini juga dikenal sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan, karena dari filsafatlah lahir cabang-cabang ilmu yang begitu banyak cabang dan jenisnya hingga sekarang ini. Nah, pada zaman Yunani kuno itu, masyarakat Yunani terutama dan juga mayoritas masyarakat di belahan dunia lain itu masih terkungkung oleh mitos ya. Nah, kita tahu mitos itu kan hal-hal yang berangkat dari imajinasi dan keyakinan manusia ya atas hal-hal yang berada di luar kekuasaan dirinya gitu. Jadi yang berkembang pada saat itu adalah mitos tentang dewa-dewa ya, ada dewa bumi, kemudian dewa laut, dewa yang menunggu gunung-gunung, juga ada juga dewa hujan, dewa petir, dewa angin, fenomena alam yang sedemikian rupa dahsyatnya di luar kendali manusia itu manusia mengimajinasikannya ada dewa-dewanya. Gitu. Baru pada zaman rasionalitas awal ya, di mana para filosof Yunani itu mulai mengembangkan pemikiran rasional dan mulai memasuki gerbang kebangkitan atau kelahiran ilmu pengetahuan. Nah, tapi itu mungkin terlalu jauh ya. Kita lihat yang lebih kontemporer saja. Kita mulai dari awal perkembangan pada zaman modern. Sekali lagi, zaman modern itu pada abad ke-16, yaitu kurun waktu 1600 sampai 1700-an. Nah, ini salah satu tokohnya adalah Christian Wolff. Christian Wolff ini dia membagi kategori ilmu itu menjadi 3 ya. Yang pertama ilmu pengetahuan empiris, yang kedua ilmu pengetahuan yang rasional, yaitu matematika dan filsafat. Maksudnya apa? Ilmu pengetahuan empiris itu dia memerlukan justifikasi atau memerlukan suatu pembenaran melalui panca indera ya. Sementara yang rasional itu tidak perlu melakukan rujukan kepada fenomena panca indera. Ya, ilmu yang rasional ini adalah matematika dan filsafat ya. Nah, ilmu pengetahuan empiris itu secara umum terbagi 2, yaitu kosmologi empiris dan psikologi empiris ya. Kosmologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang alam semesta. Jadi seluruh fenomena yang ada di alam semesta jagat raya ini itu masuk bagian dari ilmu kosmologi. Sementara psikologi itu ilmu tentang kejiwaan manusia ya. Ya, ini psikologi empiris itu sebenarnya menjadi istilahnya titik tolak dari ilmu psikologi yang sampai sekarang ini. Artinya mengetahui atau mempelajari keadaan kejiwaan manusia itu berdasarkan
fenomena yang bisa ditangkap oleh panca indera ya. Jadi keadaan emosional atau keadaan kejiwaan tertentu itu bisa dilihat dari apa namanya, tingkah laku manusia ya, diamati secara empiris ya. Bagaimana tingkah laku manusia itu mencerminkan keadaan jiwanya, dan ini yang menjadi cikal bakal atau titik tolak ilmu psikologi sampai sekarang ini ya. Nah, kemudian yang kategori selanjutnya, ilmu rasional itu dibagi menjadi matematika dan filsafat. Matematika, ada matematika murni, yaitu aritmatika, geometri, aljabar, ya ilmu hitung. Kemudian matematika campuran itu seperti mekanika dan lain-lainnya. Mekanika itu sudah bercampur dengan ilmu fisika, artinya dia juga perlu rujukan panca indera ya. Mekanika itu kan ilmu tentang gerak ya. Bagaimana gerak suatu benda, baik benda padat, benda cair maupun gas, itu dikaji bagaimana gerak dan dinamikanya secara fisik dan bisa dihitung. Nah, kemudian filsafat itu terbagi menjadi dua, filsafat yang spekulatif, yaitu metafisika, dan filsafat yang praktis ya. Nah, banyak ternyata ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang itu berkembangnya dari filsafat praktis menurut Christian Wolff ini. Filsafat yang spekulatif itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu ontologi, ilmu tentang ada atau keberadaan. Kemudian yang khusus itu meliputi psikologi, kosmologi, dan teologi. Nah, ini bedanya dengan yang di atas tadi, dia lebih spekulatif, artinya dia lebih bersifat rasionalistik ya, lebih menekankan pada olah akal budi dan sedikit rujukannya kepada panca indera. Nah, filsafat praktis itu terbagi tiga, yaitu intelek, kehendak, dan pekerjaan fisik ya. Intelek ini ilmu logika, artinya ilmu yang tentang pemikiran yang sahih, yang valid ya. Kemudian yang berdasarkan kehendak itu ekonomi, etika, politik ya. Ekonomi itu kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Etika kehendak untuk selalu berbuat baik dan menghindari yang buruk. Dan politik ya, kehendak untuk mengatur diri, mengorganisasikan diri, dan membentuk suatu organisasi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat ya. Dan yang ketiga, pekerjaan fisik ini adalah teknologi ya, berbagai macam teknologi itu termasuk ilmu tentang pekerjaan fisik itu. Nah, selanjutnya itu dari Auguste Comte. Auguste Comte ini pada abad ke-17 ya, jadi antara tahun 1700 sampai tahun 1800. Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak positivisme. Positivisme ini maksudnya ilmu pengetahuan itu akan cenderung berkembang ke arah yang positif. Yang positif itu apa? Yang positif itu artinya ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada fakta. Fakta itu apa? Sesuatu yang bisa diindera secara empiris ya. Nah, walaupun demikian, Auguste Comte mengkategorikan ilmu itu menjadi dua ya. Ilmu yang positif, artinya yang dia sudah mengutamakan rujukan kepada fakta, dan ilmu filsafat yang sifatnya masih rasionalistik. Ya, ilmu filsafat atau ilmu yang sifatnya rasionalistik secara umum itu adalah sebagai sarana ya, sebagai alat untuk mencapai perkembangan selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan yang positif. Gitu. Jadi dasarnya untuk menuju ilmu pengetahuan positif itu ya ilmu pengetahuan yang rasional ini ya. Jadi dari bawah ya kita lihat filsafat dulu, itu meliputi metafisika dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, itu gunanya adalah
seperti alat ya, seperti alat untuk menuju ilmu-ilmu yang merujuk kepada fakta atau yang positif, yaitu metafisika, kemudian filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu maksudnya pada umumnya dan pada khususnya secara umum ya. Ini yang kita pelajari adalah filsafat ilmu secara umum. Dia mempelajari ilmu-ilmu secara umum, karakteristik ilmu secara umum, semua ilmu ya. Kita pelajari di sini, ini namanya filsafat ilmu yang umum. Kalau filsafat ilmu khusus, itu filsafat ilmu yang mengajarkan atau mengkhususkan diri pada ilmu-ilmu tertentu ya. Misalnya filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat yang lain-lain ya. Artinya dia mengkhususkan diri pada ilmu tertentu yang dikajinya. Nah, sementara itu ilmu pengetahuan yang positif yang dia sudah lebih maju tingkatannya itu terbagi dua, itu logika atau matematika murni dan ilmu pengetahuan empiris ya, astronomi, fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan juga ilmu-ilmu lain ya. Nah, di sini sekali lagi menurut Comte itu kemajuan ilmu itu akan semakin maju ketika ilmu itu semakin positif atau semakin menitik beratkan atau merujukkan pada fakta, yaitu sesuatu yang bisa diindera ya. Nah, selanjutnya adalah dari Jürgen Habermas. Nah, Jürgen Habermas ini adalah seorang pemikir abad ke-20 ya. Bahkan sampai abad ke-21 ini Habermas ini masih hidup ya. Habermas adalah seorang profesor di Universitas Frankfurt ya, yang bersama teman-temannya atau bersama koleganya itu mendirikan satu aliran filsafat yang disebut Mazhab Frankfurt. Nah, jadi Habermas ini mempunyai pendapat yang berbeda dan lebih maju tentang perkembangan ilmu yang sekarang ini ya. Nah, Habermas ini menggolongkan perkembangan ilmu itu dari sifat ilmu, kemudian jenis ilmu, kemudian pengetahuan yang dihasilkan, akses kepada realitas sampai tujuannya. Nah, jadi secara umum itu terbagi menjadi tiga ya. Sifat ilmu itu kalau empiris, itu jenis ilmunya adalah ilmu alam dan sosial empiris. Segala macam ilmu alam itu adalah ilmu empiris. Jadi kita mempelajari ilmu alam itu selalu menjadikan fakta empiris sebagai sumber atau sebagai satu kriteria kebenaran yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga dengan ilmu sosial empiris ya, ilmu sosial empiris ya termasuk ilmu-ilmu ilmu hukum misalnya ya, atau ilmu sosiologi itu, atau ilmu antropologi itu ya, ilmu ekonomi. Tapi itu dia golongkan lebih kepada yang ketiga, sosial kritis ya. Ya ilmu sosial empiris itu mungkin seperti tadi psikologi empiris itu ya, psikologi empiris itu. Nah, pengetahuan yang dihasilkan itu adalah informasi ya, informatif sifatnya. Jadi menjelaskan segala sesuatu ya. Ilmu alam itu sifatnya atau apa namanya sifat ilmunya itu adalah informatif, menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam ya. Ada sebab akibat diinformasikan. Keadaan benda ini begini, kalau diubah seperti ini. Kalau diberikan perlakuan tertentu akan seperti ini gitu ya. Jadi sifatnya informatif, memberikan informasi.
Nah, akses kepada realitas atau instrumen utama di dalam penelitiannya itu adalah observasi, pengamatan ya. Makanya peran panca indera sangat penting di sini. Dan tujuannya adalah penguasaan teknik. Jadi teknik-teknik itu yang dikuasai ya. Misalnya ya ilmu pertanian, bagaimana teknik bercocok tanam, kemudian ilmu teknologi bagaimana memproduksi sesuatu, ilmu fisika bagaimana kita menguasai teknik-teknik dasar dalam memahami atau mengetahui karakteristik suatu benda misalnya seperti itu. Ilmu biologi ya kita menguasai atau mengetahui seluk-beluk makhluk hidup gitu ya. Nah, yang kedua itu historis hermeneutis ya, sifat ilmunya. Jenis ilmunya adalah ilmu humaniora. Dan pengetahuan yang dihasilkan adalah interpretasi. Akses kepada realitas, pemahaman arti via bahasa. Kemudian tujuannya pengembangan intersubjektif. Nah, ini Habermas itu membedakan antara ilmu humaniora dengan ilmu sosial ya. Ya, di beberapa kampus di Indonesia itu sudah membagi rumpun ilmu ini ya. Kalau ilmu-ilmu sosial itu ini seperti ekonomi, sosiologi, politik itu rumpun ilmu sosial. Sementara ilmu kemanusiaan atau ilmu humaniora itu punya rumpun sendiri. Jadi misalnya apa? Ilmu humaniora itu ya ilmu budaya itu ya. Jadi ilmu-ilmu budaya, sastra itu termasuk ilmu humaniora. Dia berbeda dengan ilmu sosial. Kenapa? Karena dia pengetahuan yang dihasilkan itu interpretatif, yaitu menafsirkan fenomena dan pemahaman arti via bahasa. Kemudian tujuannya pengembangan introspektif. Jadi di sini di dalam ilmu humaniora atau ilmu kemanusiaan, meskipun objeknya sama ya dengan ilmu sosial, objeknya kan sama-sama manusia ya, objek materialnya, tapi objek formalnya itu berbeda dan semangat untuk mengetahuinya itu berbeda ya. Untuk ilmu-ilmu humaniora itu kalau dalam pandangannya Wilhelm Dilthey itu disebut Verstehen. Verstehen itu apa? Memahami ya. Sementara kalau yang ilmu sosial kritis dan ilmu alam itu Verstehen. Verstehen itu menjelaskan. Jadi apa? Dalam ilmu humaniora atau ilmu kemanusiaan, subjek itu dianggap sudah tidak berjarak lagi dengan objek. Tapi kalau ilmu sosial kritis dan ilmu alam apalagi itu masih ada jarak antara subjek dengan objek. Di dalam ilmu humaniora itu subjek yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan objek. Nah, sementara kalau dalam ilmu sosial itu tidak, masih ada jarak antara subjek dengan objek. Pengetahuan yang dihasilkan adalah sifatnya analisis. Analisis itu apa? Mengupas, seperti mengupas satu persatu ya. Mulai dari luar ke dalam. Kalau kita mengupas buah itu kan kupas dulu luarnya, kulitnya, kemudian dipotong-potong menjadi kecil-kecil, bagian kecil-kecil gitu ya. Itu yang dinamakan analisis gitu. Tapi kalau interpretasi tidak. Interpretasi itu dia berusaha mengetahui itu secara utuh, secara keseluruhan. Nah, sifat-sifat ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu politik itu kan menganalisis ya. Dia membagi-bagi, memotong-motong menjadi bagian-bagian kecil untuk bisa diketahui secara lebih mendalam, lebih mudah ya. Dan aksesnya itu self reflection. Jadi kita seperti bercermin bagaimana keadaan objek itu menjadi pengetahuan bagi kita si subjek gitu. Nah, sementara ilmu humaniora itu tidak ya. Kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan objek. Misalnya apa?
misalnya dalam ilmu budaya, ilmu antropologi, itu ketika kita terjun ke masyarakat, kita mau mengetahui budaya masyarakat setempat, maka ya kita harus beradaptasi dengan budaya itu. Kalau tidak, kita tidak akan diterima oleh masyarakat itu ya. Ketika kita tidak menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat, ya kita bisa ditolak. Gitu. Seperti itu. Nah, pemahaman arti via bahasa itu menjadi akses artinya apa? Ketika kita mau mengetahui atau mau masuk ke dalam kelompok masyarakat tertentu, ya kita pertama kali harus mempelajari bahasanya ya. Bahasa yang digunakan apa? Kita belajar itu. Makanya banyak peneliti-peneliti dari luar negeri itu kalau mau meneliti masyarakat Indonesia, dia belajar bahasa Indonesia. Itu ya. Dia sebagai subjek itu yang menyesuaikan diri dengan objeknya yang mau diteliti itu. Mereka belajar bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat di sini ya, di Indonesia gitu kan. Nah, sementara kalau ilmu sosial secara umum itu tidak ada tuntutan seperti itu. Ya, kita mau pelajari ekonomi suatu negara, kita nggak perlu sampai mengetahui bahasa dari negara itu kan. Cukup kita melihat bagaimana indikator-indikator ekonomi ya. Demikian juga mempelajari politik suatu negara, ya nggak perlu kita tahu bahasa negara itu kan. Asal bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana peraturan perundang-undangannya, bagaimana pemerintah itu dijalankan, kemudian bagaimana pembagian kekuasaan, dan seterusnya. Artinya apa? Kita masih bisa mengambil jarak dari objek yang mau kita pelajari. Tapi kalau dalam ilmu humaniora tidak bisa. Kita harus masuk dan menyesuaikan diri dengan objek ya. Jadi itu bedanya antara ilmu humaniora dan ilmu sosial secara umum ya. Ini menurut Habermas. Dan memang di beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu sudah diterapkan ya pembedaan ini ya antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu humaniora ya seperti ilmu budaya, ilmu sastra itu yang termasuk ilmu humaniora. Nah, selanjutnya ya bagaimanapun juga kan ilmu itu berkembang ya, ilmu itu dinamis. Dari awal perkembangannya sampai sekarang ilmu itu sudah berkembang sedemikian rupa gitu. Nah, di dalam perkembangannya bagaimanapun juga ilmu ini jadi ilmu ini masih terdengar ya suara saya? Iya Pak. Iya Pak, terdengar. Oke. Ya, jadi ilmu ini di dalam perkembangannya itu ada tantangan-tantangan ya. Ada 3 faktor terbesar di dalam perkembangan ilmu ini yang menjadi tantangan ya. Yang pertama adalah pasar atau kepentingan ekonomi ya. Kemudian yang kedua kepentingan politik atau kekuasaan dan agama ya. Nah, bagaimana keadaan pasar atau keadaan ekonomi atau kepentingan ekonomi ini dia menjadi tantangan bagi perkembangan ilmu. Ilmu ini menjadi tidak objektif atau tidak
apa namanya, mungkin bisa dikatakan tidak lagi otonom ketika dia berhadapan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang dirasakan cukup dominan ya. Misalnya apa? Ya, kita lihat kalau apa namanya, perusahaan-perusahaan besar ya dengan modal yang besar, dengan apa kekuatan modal yang besar, itu dia bisa membayar ilmuwan-ilmuwan untuk berkata seperti yang mereka inginkan ya. Misalnya apa ya, perusahaan tambang ya, dia mau buka pertambangan di lahan tertentu, itu ilmuwan-ilmuwan yang melakukan AMDAL itu atau analisis mengenai dampak lingkungan itu dipengaruhi sedemikian rupa dengan iming-iming ekonomi yang cukup menjanjikan ya, dibayar tinggi begitu, mengatakan bahwa ini layak untuk dilakukan pertambangan ini ya. Padahal sebenarnya secara lingkungan itu tidak layak, tapi dikatakan oh ini layak karena apa? Ya ilmuwannya sudah diiming-imingi dengan apa namanya, uang yang besar ya, misalnya seperti itu. Contoh yang sampai sekarang itu masih terjadi itu adalah di kasus Lapindo ya. Lapindo di Jawa Timur, di Sidoarjo, itu sudah sejak tahun 2006 ya. Jadi sudah 15 tahun sampai sekarang. Apa yang terjadi di situ ketika ahli-ahli geologi ini bertemu ya, ahli geologi itu kan ahli ilmu kebumian ya, bertemu, dikumpulkan oleh Lapindo itu disuruh mengatakan apa, bahwa keluarnya lumpur Lapindo itu yang dia menenggelamkan wilayah sampai ribuan hektar ya, dan membuat rumah-rumah masyarakat terendam, itu dikatakan itu merupakan bencana geologi atau bencana alam. Bukan merupakan akibat dari kesalahan pengeboran. Padahal kita tahu ya, lumpur itu kan keluar karena dibor oleh Lapindo ya. Mengebornya itu titiknya tidak sesuai, sehingga yang kena adalah lumpur. Padahal yang mau dicari kan gas ya, gas alam. Tapi dia masuk di kolam lumpur dan lumpurnya keluar. Tapi ahli geologi seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Lapindo dan disuruh mengatakan bahwa itu bukan akibat kesalahan pengeboran, tapi akibat bencana alam. Nah, itulah bagaimana manipulasi keilmuan itu ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kepentingan pasar ya. Jadi kepentingan perusahaan, khususnya Lapindo itu, dia bisa mengendalikan apa namanya, mengendalikan pemikiran-pemikiran para ilmuwan sehingga mereka kehilangan objektivitasnya, kehilangan daya kritisnya karena ya iming-iming imbalan uang atau finansial dalam jumlah besar ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tantangan dari bidang politik ya, atau kepentingan politik atau kekuasaan ya. Ya beberapa hari yang lalu kita dengar ada penganugerahan guru besar kehormatan dan doktor honoris causa kepada banyak sekali tokoh-tokoh politik ya. Tokoh-tokoh politik itu dapat gelar-gelar akademis yang mereka sebenarnya secara akademis itu kontribusinya terhadap ilmu itu diragukan gitu ya. Ini tokoh politik kok tidak pernah berkecimpung di dalam dunia keilmuan gitu. Tiba-tiba dikasih gelar doktor, kasih gelar profesor, itu kan demi kepentingan politik ya.
kalau sudah dikasih gelar-gelar seperti itu dianggap bahwa dunia akademis ini, dunia keilmuan itu mendukung mereka gitu. Dan nanti akses orang-orang akademis yang mendukung mereka ini menjadi menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sangat mengotori atau mengontaminasi dunia perkembangan ilmu yang murni, benar-benar dia itu harus melalui jalur ilmiah. Dan juga kita tahu bahwa banyak sekali kepentingan-kepentingan politik ini yang dia itu bisa memaksakan kepentingannya terhadap dunia ilmiah ya. Jadi yang paling terasa itu adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu sulit sekali membebaskan diri atau benar-benar objektif ketika unsur-unsur kekuasaan ini masuk ya. Sejarah yang murni, yang objektif itu kan berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta. Tapi karena kepentingan politik dan kekuasaan ini, fakta-fakta ini menjadi dikaburkan sedemikian rupa ya. Untuk apa ya? Untuk mendukung misalnya rezim yang berkuasa ya. Ya kita tahu rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun itu mereka sudah menanamkan ilmu sejarah versi mereka ya, terutama misalnya kejadian pemberontakan gerakan 30 September ya, bagaimana di situ PKI itu menjadi kambing hitam, disudutkan ya, padahal secara fakta banyak sekali kepentingan yang bermain di situ ya, dan PKI ini menjadi kambing hitam yang sampai sekarang mengalami stigma yang luar biasa ya. Tuh. Ya itu adalah ilustrasi bagaimana ya kepentingan politik itu dia bisa mempengaruhi objektivitas dan pengembangan ilmu secara keseluruhan ya. Nah, yang ketiga itu adalah dari sisi agama. Dari sisi agama itu mungkin kalian pernah atau sering dengar ya kalau jangan belajar filsafat ya, filsafat itu haram. Itu kan itu dari kepentingan agama ya, atau dari sisi agama itu merupakan tantangan kan. Ya kemudian jangan mempelajari ilmu-ilmu tertentu, nanti bisa melemahkan keimanan ya, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya pernyataan dari para agamawan yang belum mengetahui ya mana wilayah agama dan mana wilayah ilmu ya, mana wilayah ilmiah gitu kan. Ya sebenarnya kalau wilayah agama ya diperkuat dulu lah keimanannya. Gitu kan. Kalau sudah kuat imannya ya mau mempelajari apa saja itu ya akan tetap kuat gitu kan. Ya, tidak akan tergoyahkan gitu. Nah, sebenarnya tantangan agama ini itu terjadi di masyarakat Eropa pada abad pertengahan ya. Jadi sebelum memasuki zaman modern ya. Jadi sekitar 1200-an sampai 1500-an itu tantangan agama terhadap perkembangan ilmu itu sangat luar biasa, terutama agama Kristen ya. Kita lihat kasus misalnya Galileo Galilei ya. Galileo Galilei itu kan dibakar hidup-hidup ketika mengatakan bahwa pusat alam semesta itu atau pusat tata surya itu sebenarnya matahari kan.
bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Ya. Yang tertulis di kitab suci itu adalah pusat alam semesta atau pusat atusnya itu bumi. Ya. Nah, apa yang terjadi difatwakan oleh para pemimpin gereja, Galileo Galilei ini orang sesat dan hukumannya itu harus dibakar hidup-hidup di tengah alun-alun dan disaksikan oleh orang banyak. Disitulah masyarakat Eropa itu merasa agama ini terlalu mencampuri wilayah kehidupan yang bukan wilayahnya. Wilayah ilmiah itu ya seharusnya dipisahkan dengan wilayah agama. Itu. Oleh karena itu, mengapa zaman modern yang berawal pada abad 16 di Eropa itu disebut sebagai zaman pencerahan? Karena manusia mau mencari pencerahan karena dia sudah terkungkung dalam abad ke-8 karena agama ini terlalu dominan. Manusia itu tidak bisa lagi menggunakan akal secara bebas, menggunakan akal pikiran secara bebas, tidak bisa mengembangkan akal pikirannya. Oleh karena itu mereka memberontak dengan otoritas keagamaan, terutama otoritas agama Kristen. Ya. Oleh karena itu sisa-sisanya itu bertahan sampai sekarang, sudah 500 tahun lebih ya, 500 tahun lebih masyarakat Eropa ini meninggalkan agama. Jadi pernyataan bahwa kalau masyarakat Eropa itu mayoritas Kristen itu sudah tidak benar ya. Yang benar adalah mayoritas masyarakat Eropa itu ateis, tidak beragama. Karena apa? Mereka sudah muak ya dengan agama. Agama ini dianggap membelenggu kebebasan manusia dalam berpikir dan mengembangkan ilmu. Jadi sampai sekarang kalau kalian ada kesempatan pergi ke Eropa ya, kalau berkunjung ke gereja ya, gereja itu bukan lagi tempat ibadah sekarang. Gereja itu objek wisata. Gereja-gereja yang dibangun pada zaman pertengahan itu masih ada, masih berdiri, tapi dia bukan lagi tempat ibadah. Dia sudah menjadi objek wisata ya. Jadi kalau kita berkunjung ke gereja, yang menyambut kita itu bukan pendeta, tapi pemandu wisata ya. Jadi diceritakan di situ gereja ini didirikan tahun ini, kemudian perkembangannya begini. Itu. Sudah bukan lagi pendeta ya, dan orang-orang sudah sangat jarang yang datang pergi ke gereja itu untuk beribadah. Jadi banyak gereja yang kosong dan ditinggalkan jemaahnya dan menjadi objek wisata ya. Nah, itulah ya bagaimana sejarah perkembangan ilmu dari dulu. Kita ambil pada zaman modern saja ya, sampai sekarang. Kalau mungkin mulai dari awal Yunani kuno terlalu panjang ya. Ya mungkin itu materi kuliah pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Ya, ini link absennya diisi dulu ya. Ya, pertanyaan bisa disampaikan langsung atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat ya. Siapa? Ya, silakan. Bagaimana mengatasi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan tadi yang disebabkan oleh pasar dalam hal ini ekonomi, politik, dan agama? Oke, saya jawab satu-satu ya. Tapi dari secara keseluruhan itu, yang paling penting itu adalah integritas ilmuwan itu sendiri ya. Integritas ilmuwan. Artinya apa?
integritas ilmuwan ini yang harus dibangun, bahwa ilmuwan itu tidak boleh tergoda dengan iming-iming finansial ya. Misalnya tidak boleh tergoda dengan imbalan uang yang besar, tapi dia harus ngomong sesuai dengan siapa yang mau bayar dia, itu tidak boleh ya. Jadi integritas ilmuwan itu harus dibangun. Kemudian yang kedua, integritas ilmuwan dalam bidang otonomi politik ya. Ya, ilmuwan ini bukan menjadi juru bicara pejabat-pejabat gitu ya. Kalau pejabat suruh bilang ini, dia harus amin, itu tidak boleh ya. Ilmuwan itu harus objektif. Katakan kebenaran sesuai fakta ya. Nah, disinilah sekarang banyak sekali ilmuwan ini yang kita lihat seperti ya mohon maaf aja, seperti burung beo ya. Apa yang dimaui pejabat itu dia amini gitu kan. Oh, dia dukung begini. Padahal secara fakta, secara ilmiah itu belum tentu benar ya. Kemudian ya yang ketiga, kalau ilmuwan itu religius, ilmuwan itu beragama, ya dia harus benar-benar memperkuat keimanannya itu, sehingga dia bisa benar-benar membedakan mana sih yang wilayah agama dan mana sih yang wilayah ilmu gitu. Jadi ketika dia mengembangkan ilmu ya tidak akan mengurangi keimanannya ya, bahkan justru bisa memperkuat. Ataupun kalau dia sudah beriman ya, orang-orang agama ini juga harus lebih disadarkan ya, bahwa ya wilayah ilmu dengan wilayah agama itu beda. Wilayah ilmu itu wilayahnya akal pikiran dan panca indera gitu. Kalau wilayah agama wilayahnya keyakinan gitu ya. Kadang-kadang yang susah itu kan agamawan ini kadang dia tidak bisa membedakan ini ya, wilayah yang mana yang wilayah keimanan dan mana yang wilayah ilmiah gitu. Jadi itu ya, sekali lagi kuncinya adalah integritas ilmuwan. Di sini kalau kalian sering dengar kata idealisme, ya disinilah idealisme itu sangat menentukan ya. Bagaimana idealisme atau integritas ilmuwan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diiming-imingi dengan jabatan atau kekuasaan, dan dia tidak tidak terpengaruh keyakinan keimanannya karena ilmu yang dia kembangkan itu. Jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi? Kalau Pak. Ya. Saya Pak. Oke, yang ini dulu ya. Rizkawati dulu ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak mengenai tantangan perkembangan ilmu pengetahuan yang pada aspek agama. Tadi kan kita ketahui bahwa Eropa ini memang memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih dari negara-negara lainnya. Yang di mana mereka itu memiliki kehidupan yang memisahkan kehidupan politik dan kehidupan agama. Apakah Pak ketika kita memisahkan kehidupan politik dan agama, khususnya kita negara-negara Muslim ini, apakah bisa mengalami kemajuan ilmu pengetahuan juga Pak? Atau ada cara lain tanpa memisahkan kehidupan politik dan agama ini agar kita bisa memajukan ilmu pengetahuan Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini menarik ya. Pernyataan ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya panjang ya. Sebenarnya karakteristik kita ya, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, bangsa Asia dan lain-lain dengan bangsa Eropa ini kan berbeda ya. Memang kita harus akui kemajuan ilmu pengetahuan itu yang menjadi lokomotif atau penggeraknya itu kan dari negara-negara barat ya, Eropa dan Amerika. Ya, sebenarnya ilmu yang kita pelajari
secara akademis sekarang itu mau tidak mau, suka tidak suka itu ya ilmu-ilmu yang dikembangkan dari Eropa, dari Amerika kan. Kita jarang sekali ya mempelajari ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang dari Afrika misalnya, atau bahkan dari Cina gitu ya, dari India itu. Tapi istilahnya kiblat perkembangan ilmu sekarang harus diakui itu memang di Eropa dan Amerika. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena sejarah ya, penjajahan terutama. Karena kebangkitan Eropa di dalam dia itu keluar dari kungkungan gereja itu, tapi euforianya itu bukan hanya dia mengembangkan ilmu, tapi dia juga menjajah negara-negara Asia, negara-negara Afrika, yang selama ratusan tahun kita dipaksa untuk mengikuti mereka ya, mengikuti apa yang mereka bawa, apa yang mereka ajarkan. Sebenarnya kita sendiri ya mempunyai fondasi keilmuan yang cukup kuat ya. Ya pada zaman dahulu sebelum ada penjajahan ya dunia keilmuan di Nusantara, di Indonesia, ya di negara-negara Asia itu sebenarnya sudah cukup berkembang ya, cukup maju ya. Artinya indikatornya adalah bagaimana ilmu itu berkembang, itu adalah peradaban. Peradabannya itu maju. Kalau peradaban maju, pasti ilmu di situ berkembang maju. Tapi kalau peradaban ini mundur, berarti keilmuan di situ juga mundur. Seperti itu. Di negara-negara Timur Tengah ya, di negara-negara Arab, ketika puncak kejayaan mereka zaman Islam, ya ilmu juga berkembang. Di situ membuktikan bahwa ilmu itu bisa berkembang tanpa harus meninggalkan agama. Di India misalnya, ya masyarakatnya tetap beragama, tapi ilmu juga berkembang. Tapi sekali lagi, dengan adanya fenomena kolonialisme atau penjajahan, itu seolah-olah perkembangan ilmu yang sudah dicapai pada zaman dahulu itu dihapuskan dengan penjajahan itu. Ya kita dipaksa untuk mengikuti apa-apa yang dikembangkan oleh penjajah itu, termasuk sampai sekarang ilmu yang kita pelajari ini secara akademis itu mau tidak mau kiblatnya masih Eropa dan Amerika, itu ya. Tapi sebenarnya kalau ilmu-ilmu yang lain kita masih juga punya kiblat yang lain ya. Ya kalau ilmu-ilmu keislaman ya kita masih berkiblat pada Mesir misalnya Al-Azhar ya, atau di Arab Saudi, Mekah atau Madinah atau negara Timur Tengah yang lain ya. Ya tapi kalau ilmu secara umum sekali lagi ini masih berkiblat kepada negara Barat. Sebenarnya tantangan terbesar bagi kita ya, kita harus membangkitkan kembali kejayaan peradaban kita dan termasuk kejayaan keilmuan kita ya. Ya ilmu-ilmu nenek moyang kita itu sebenarnya enggak kalah ya. Gimana dulu bisa berlayar mengalungi samudra gitu kan. Bagaimana juga membangun bangunan-bangunan yang megah berdiri sampai sekarang, misalnya candi-candi Borobudur, Prambanan, atau bangunan bersejarah lain ya. Ya meskipun banyak juga peninggalan-peninggalan itu yang mungkin sudah harus ditelusuri kembali, bahkan sudah punah. Tapi kalau itu dibangkitkan kembali, sebenarnya itu merupakan satu misi besar ya dari dunia keilmuan di Indonesia dan juga negara-negara yang lain yang dulu pernah dijajah.
Oke ya, saya kira itu ya. Jadi agama itu bisa menjadi tantangan, tapi ketika di apa namanya di eh, wilayahnya itu di ini sedemikian rupa, agama juga bisa bersanding dengan ilmu. Artinya untuk mengembangkan ilmu tidak harus meninggalkan agama, gitu ya. Oke, silakan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Pak. Ya. Sesuai penjelasan Bapak tadi mengenai tantangan perkembangan ilmu, pada poin pertama ekonomi, bahwa ada saja tokoh-tokoh ilmuwan. Ya, lanjut. Yang demikian. Pertanyaan saya Pak, Ya. apakah fenomena hari ini, wabah hari ini, Putus-putus suaranya ya? Gimana, bisa diulang? Terputus ini? Atau mungkin bisa diketik di chat room kalau mungkin itu juga merupakan ulah uji, sehingga perkembangan ilmu juga aja dalam proses pembelajaran sekarang ini kan Pak via online. Jadi itu banyak jaringan. Pak, saya kurang jelas ya ini. Suaranya putus-putus. Apa bisa diketik di chat room saja? Karena tidak jelas saya dengarnya. Oke ya Arlan, tolong diketik di chat room ya. Pertanyaannya saya tidak jelas ya suaranya. Oke, ada lagi? Ini Asman ini mau bertanya? Tadi pertanyaannya tolong diketik di chat room ya. Siapa tadi namanya? Arlan ya. Soalnya Ya tadi Pak, ya Pak, sebentar. tidak jelas suaranya, putus-putus. Ya sebentar saya ketik Pak. Oke, yang lain silakan. Absen sudah diisi? Oh ya, oke. Sudah 62 yang mengisi. Oke, sambil menunggu Arlan mengetik pertanyaannya yang lain, kalau ada komentar silakan.
Wah, ini Arlan lama sekali ngetiknya ya. Oke, yang lain silakan. Oh ya, sambil menunggu ya, saya sampaikan bahwa ini kan sudah pertemuan ke-14 ya. Nanti untuk ujian akhir tidak akan ada ujian. Jadi dua pertemuan lagi ya. Nanti kalian bikin saja makalah ya. Jadi makalah untuk mengganti ujian. Makalahnya itu bagaimana kalian menganalisis ilmu yang kalian pelajari ya, ilmu manajemen dari perspektif atau kacamata filsafat ilmu. Jadi bagaimana landasan ontologisnya, bagaimana landasan epistemologisnya, bagaimana landasan aksiologisnya, itu ya. Itu silakan dianalisis bagaimana ilmu manajemen dianalisis melalui kacamata filsafat ilmu. Untuk contoh makalahnya sudah saya simpan di Google Drive Classroom ya. Jadi kalau kalian kan sudah bergabung di Google Classroom semua, itu silakan lihat di Google Drive Classroom. Dan tugas ini nanti saya umumkan juga di Google Classroom ya. Dan nanti dikumpulkan juga lewat Google Classroom. Dan penilaian juga dilakukan melalui Google Classroom ya. Jadi nanti yang belum bergabung dengan Google Classroom silakan bergabung ya. Karena tugas dan penilaian dilakukan melalui platform Google Classroom ya. Oke, ini ada pertanyaan. Sejauh mana batas-batas atau ruang lingkup yang menjadi wewenang masing-masing ilmu yang dibawa oleh ketiga tokoh perkembangan ilmu tadi, dan dari mana ilmu itu mulai dan sampai mana harus berhenti ya. Wah. Oke, jadi ini perkembangan ilmu itu sesuai dengan perkembangan peradabannya. Yang saya contohkan tadi dari Christian Wolff, kemudian August Comte dan Habermas, itu adalah tokoh-tokoh di awal, masa awal, kemudian pertengahan, dan yang paling akhir di zaman modern ini ya. Bahkan ada yang mengatakan ya sekarang ini bukan era modern tapi sudah memasuki pasca modern atau sesudah era modern gitu. Nah, mana tadi pertanyaannya? Batas-batasnya, ruang lingkupnya itu pertama ruang lingkup waktu dulu ya. Waktunya Christian Wolff itu pada awal. Jadi tahun 1600 sampai 1700, awal abad modern. Kemudian August Comte itu di pertengahan ya, di 1700 sampai 1900, dan Habermas ini di penghujung atau di apa namanya, sudah satu zaman dengan kita gitu di abad ke-20. Nah, untuk ruangnya mereka bertiga orang-orang dari Eropa ya, Christian Wolff dari Inggris, kemudian August Comte dari Prancis, dan Habermas dari Jerman. Tapi yang menjadi titik perbedaan adalah bagaimana ramifikasi atau percabangan ilmu-ilmu itu ya. Dari ilmu yang murni, yang dikatakan oleh Christian Wolff itu apa, ilmu-ilmu murni itu lebih banyak kan. Kemudian ilmu empiris itu sedikit. Tapi ilmu empiris kemudian mulai berkembang menjadi semakin pesat gitu kan. Semakin pesat gitu. Di era August Comte itu bahkan menitik beratkan pada positivisme, artinya ilmu-ilmu yang maju itu ilmu-ilmu yang empiris.
ilmu yang rasional itu hanya menjadi landasan untuk menuju kepada ilmu yang empiris gitu. Nah, kemudian di Habermas, ilmu empiris itu ternyata ada persoalan ketika dia digunakan untuk memahami manusia. Artinya di situ timbullah ilmu kemanusiaan, bagaimana manusia ini sebagai subjek itu harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan dalam mempelajari ilmu humaniora. Bukan lagi objek yang dipaksa untuk mengikuti subjek. Kalau di dalam ilmu alam itu tidak masalah, tapi untuk memahami manusia ini menjadi masalah ketika objek ini dituntut harus sama dengan subjek. Padahal dalam kenyataannya tidak bisa seperti itu. Ya, itu merupakan satu alur perkembangan ya, bagaimana ilmu itu berjalan dari rasionalitas, kemudian empiris, kemudian dia menggali kemungkinan ketiga, yaitu ilmu yang membuat manusia ini menjadi karakteristik yang istimewa, yang berbeda dari dua hal itu. Nah, bukan tidak mungkin ya, ketika manusia ini mungkin ya dalam perjalanannya itu dia itu perkembangannya mungkin ke arah hal-hal yang lebih abstrak, ya nanti bagaimana para tokoh di masa depan ini memetakan lagi perkembangan ilmu di masa depan ya. Ya mungkin itu jawabannya ya. Ini saya ke Arlan dulu ya. Wah, pertanyaan panjang ini. Saya bacakan dulu ya. Perubahan ilmu, tantangan dari bidang ekonomi, ada ilmuwan yang demi kepentingan finansial mereka rela membohongi publik. Nah, fenomena yang terjadi hari ini, wabah corona, apakah merupakan suatu proyek besar dilakukan oknum tertentu untuk menghambat perkembangan ilmu pengetahuan? Wah, karena melihat realita, wabah ini banyak yang merasakan dampak, khususnya di bidang pendidikan, proses pembelajaran kurang efektif. Jadi, apakah ini merupakan fenomena yang sengaja disetting? Ya, kalau saya bilang ya, ini ya bukan setting, tapi memang ini satu keniscayaan ya, dalam arti ada wabah yang tidak bisa diantisipasi atau kurang diantisipasi oleh manusia pada zaman ini ya, baik secara ilmiah. Artinya begini, kalau diantisipasi secara ilmiah itu kan sebenarnya penyakit-penyakit ini mungkin diramalkan akan menyerang, gitu ya. Di negara-negara tertentu saya baca ada yang bisa melakukan antisipasi, misalnya apa? Taiwan ya. Taiwan itu dulu terkena SARS. Ya. Nah, virus corona ini kan sebenarnya mutasi dari virus SARS. Dulu Taiwan terkena SARS, korbannya banyak, tapi dari situ mereka belajar bahwa penanganan SARS itu akan seperti ini. Jadi nanti kalau ada wabah seperti ini lagi, mereka sudah terbiasa, dan terbukti bahwa Taiwan ini itu jumlah korbannya cukup sedikit ya di wabah corona ini. Dan kita ketahui lokasi Taiwan itu kan di sebuah pulau sendiri ya, di seberangnya Cina. Dan ketika wabah corona pertama kali merebak di Cina, ini Taiwan sudah mengantisipasi gitu. Tapi banyak negara lain ini tidak bisa mengantisipasi karena mereka merasa bahwa mutasi dari virus corona ini tidak menyebar secara cepat, tapi kenyataannya menyebar cepat sekali ya, dan antisipasi mereka itu
lambat ya. Nah, jadi saya kira ini apa ya, bukan merupakan satu konspirasi atau setting, karena seluruh dunia sudah mengalami wabah corona ini, dan banyak sedikitnya korban itu sebenarnya menentukan atau bisa menjadi indikator bagaimana mereka mengantisipasi wabah ini. Kita lihat ya, Amerika itu boleh dikatakan gagal, korbannya sampai jutaan meninggal, 3 juta atau berapa juta gitu. Yang dikatakan bahwa Amerika ini negara yang maju, teknologinya maju, keilmuannya, toh dia antisipasinya boleh dikatakan tidak efektif ya. Demikian juga negara-negara Eropa, tingkat kematiannya ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu ya. Inggris, Prancis, Italia itu dengan tingkat kematian yang cukup tinggi ya. Tapi ada juga negara Eropa yang bisa menekan tingkat kematian, yang misalnya Jerman. Gitu. Artinya gimana antisipasi masyarakat itu juga apa istilahnya itu menentukan bagaimana wabah ini bisa dikendalikan. Nah, persoalan yang terjadi hari ini adalah masalah vaksin ya. Di negara-negara yang katakanlah ekonominya masih belum kuat atau negara berkembang, itu tingkat vaksinasinya masih cukup rendah ya, masih di bawah 50%. Tapi di negara-negara maju itu sudah lebih dari 50%. Ya ditunjang dengan finansial yang kuat, itu mereka bisa melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan vaksin ya. Nah, itu sebenarnya itu tadi ya, finansial itu juga menentukan perkembangan ilmu gitu. Di negara-negara yang kekuatan ekonominya kuat, finansialnya kuat, mereka mampu mendanai riset untuk membuat vaksin, ya mereka segera bisa mengeluarkan varian-varian vaksin ya. Tapi di negara-negara berkembang yang notabene keadaan ekonominya kurang kuat, mereka tidak bisa mendanai penelitian untuk memproduksi vaksin itu. Jadi ya terpaksa negara berkembang ini bergantung pada vaksin yang diproduksi oleh negara-negara maju. Dan mau tidak mau ya pasti negara maju yang punya vaksin akan memprioritaskan penduduknya dulu daripada mereka mengekspor untuk dipakai di negara lain kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya, wabah ini sekali lagi ya bukan merupakan konspirasi atau setting atau apa, tapi memang ya fenomena luar biasa, dan bagaimana negara-negara itu mengantisipasi dan mengendalikan wabah ini bisa menjadi cerminan bagaimana peradaban atau kemajuan dari masyarakat tersebut. Ya kita lihat, kita bandingkan saja dengan India ya. India langsung meledak kan begitu ada varian baru COVID itu ya, karena ya begitulah kebiasaan yang terjadi di negara mereka, berkumpul beramai-ramai gitu. Dan varian dari India ini sekarang sedang mengganas di Indonesia ya, di beberapa kota-kota tertentu, terutama di Pulau Jawa itu sudah masuk zona merah lagi karena varian COVID yang baru ini, terutama varian Delta dari India. Oke, ada lagi yang lain? Silakan.
Kalau ada yang mau bertanya tentang tugasnya juga boleh. Saya sampaikan lagi ya, nanti tidak akan ada ujian akhir, tidak ada UAS. Sebagai penggantinya adalah membuat makalah tentang analisis filsafat ilmu terhadap ilmu manajemen ya, ilmu yang kalian pelajari. Bagaimana landasan ontologisnya, bagaimana landasan epistemologisnya, bagaimana landasan aksiologisnya gitu ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-16 ya. Jadi mungkin tanggal 30 Juni atau bukan, atau tanggal 1 Juli ya. Jadi pokoknya jadwal pertemuan ke-16 itu nanti tidak ada kuliah, hanya pengumpulan tugas saja ya. Jadi pertemuan ke-15 besok minggu depan adalah pertemuan yang terakhir ya. Nah, makalahnya tidak usah terlalu panjang ya, mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 ke atas saja, atau mungkin 8 sampai 10 halaman ya. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Penilaian juga akan dilakukan lewat Google Classroom. Nanti tugas ini akan saya umumkan juga di Google Classroom. Jadi bagi yang belum masuk Google Classroom, silakan bergabung di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tentang tugasnya juga boleh. Pak, tugasnya dalam bentuk PDF kan, Pak? Mau Word bisa, mau PDF juga boleh. Ya, kalau tidak Word, PDF. Mohon maaf Pak, tadi judulnya tentang apa? Tentang analisis filsafat ilmu terhadap ilmu manajemen, atau menganalisis ilmu manajemen dari kacamata filsafat ilmu ya. Contohnya sudah saya simpan di Google Drive Classroom. Jadi kalau kalian masuk Google Classroom, ada Google Drive di situ, ada beberapa contoh makalah di situ. Itu adalah bagaimana membahas satu ilmu itu dari kacamata filsafat ilmu ya. Itu contohnya kalau tidak salah ada ilmu komunikasi, kemudian ilmu kependidikan, dan ilmu teknik. Nah, kalian gunakan itu untuk menganalisis ilmu manajemen gitu ya. Jadi bagaimana ilmu manajemen dianalisis dalam kacamata filsafat ilmu seperti itu. Oke, ada lagi? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, kuliah saya akhiri ya. Sekali lagi, nanti untuk tugas pengganti UAS saya sampaikan di Google Classroom. Jadi nanti silakan kalian akses Google Classroom-nya ya. Oke ya, kita akhiri kuliah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.